Sudah hampir setahun kita hidup di era pandemi COVID-19 ini. Semua orang dituntut untuk berubah, beradaptasi dalam menghadapi pandemi ini. Dari mulai memakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan, sampai berjaga jarak. Dampak dari COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga soal ekonomi dan soal mentalitas masyarakat. Pemerintah juga sudah menerapkan beberapa peraturan dengan tujuan untuk memutus rantai penularan. Akan tetapi pada nyatanya tidak semua orang bisa memahami dan menerima semua peraturan tersebut. Hal itu terjadi karena pada kenyataannya orang-orang yang terdampak dari pandemi ini adalah orang-orang yang memiliki usaha kecil seperti pedagang di pasar, tukang tambal ban, pegawai warkop, dan lain-lain. Sehari-harinya kerjanya apa saja? Ya, tendel ban sama setel velg. Saya bergerak di bidang jasa, ngurusin kos-kosan untuk pindahan kos-kosan juga. Kegiatan Mas selain jaga di Giras ini apa? Nggak ada sih. Nggak ada. Ini pekerjaan utamanya Mas. Iya. Lalu berapa pendapatan Mas kalau boleh tahu bulannya? Kalau pendapatan bersih sekitar 3 jutaan, 3 juta, 2 juta setengah sampai 3 juta. Pendapatan bulanan sebelum COVID ini Girjo ini gimana? Banyak. Lumayan sih. Lumayan. Cuman semenjak pandemi ini agak berat ya? iya. Ngaruhnya emang banyak apa enggak sih Mas? Maksudnya ngefek banget apa enggak? Yang efek sih. Ya 60-40. Oh gitu. Tadi 60 sebelum 40 sudah office. iya. Oh gitu. Sudah berapa tahun? Sini 14 tahun, kurang lebih. Nah ini kan sekarang lagi marak corona Pak ya? Ya, Nah itu penghasilannya, dampaknya ke Bapak apa Pak corona itu sendiri? ya pokoknya selama corona ya agak menurun. Nah, Itu mungkin orang-orang ya karena jarang keluar Pak ya? mungkin bisa juga dia takut. Nah ini kan lagi zamannya corona Pak. Nah itu apa dampaknya corona itu? Tak sekali. Beberapa informan menjelaskan bahwa COVID-19 ini sangat berdampak pada penghasilan mereka setiap harinya. Bapak sendiri dari pemerintah
pemerintah gitu dapat bantuan nggak Pak? Saya selama ini loh ya, nggak pernah dapat rumah kontrak padahal. Tapi nggak pernah nuntut. Yang penting saya berdoa tok, bekerja dapat rezeki sama sehat sudah cukup. Kalau dia mau memperhatikan warganya, ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau ya sudah, aku nggak mau nuntut-nuntut gitu aja. Pernah nggak Mas dapat bantuan pemerintah berupa apa gitu? Nggak pernah. Dari pemerintah tuh pernah ngasih bantuan nggak sih Mas ke Giras Hijau ini? Misal kayak ngasih Donasi. Nggak ada sih, nggak dapat apa-apa. bahkan hand sanitizer gitu nggak dikasih gitu? Nggak dikasih. Itu waktu itu sempat dikasih, cuman dikasih yang mahasiswa itu. Oh, bukan dari pemerintah ya? Bukan. berarti? Pemerintah sendiri ada bantuan nggak? Lalu kan pemerintah memiliki aturan kayak jam malam, Iya. protokol kesehatan. Iya. Nah itu menurut Bapak itu memberatkan Bapak sendiri ya? Kalau saya nggak terpengaruh kalau masa jam malam. Soalnya saya jam 5 sore sudah pulang. Sebelumnya corona juga gitu. Iya. Oh, ya. Nah, saya nggak ikut sampai malam saya. Kalau untuk aktivitas saya itu terbatas ya, karena kita nggak bisa keluar kota, nggak bisa keluar sampai malam banget karena udah ada jam malam pada waktu itu. Kalau pengaruh kebijakan dari pemerintah ini efek ke Giras ini sendiri apa sih Mas? Dan ngefek banget. Kita nggak bisa buka 24 jam. Oh gitu ya. Biasanya 24 jam jadi cuma Iya, 10 jam paling ya? biasanya 24 jam. Jadi cuman 18 jam ya. 18 jam. Iya. Dari jam 3 tutup, jam 3 buka, jam 3 10 pagi tutup. Iya. Oh gitu. Nah kalau Bapak sendiri kayak ke pelanggan gitu nerapin ini nggak wajib maskeran gitu kalau di sini? Maskeran, kecuali kalau mau bicara, mau makan, hanya nutup gini, terbuka sedikit gitu. Kita kan juga untuk meminimalisir bertemu dengan orang secara langsung dan beramai-ramai. Jadi kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan itu kalau waktu kita membersihkan kos-kosan. Kalau ada pelanggan yang nggak menaati protokol kesehatan itu dari Girasnya sendiri gimana? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya aslinya. Bapak sendiri melihat warga sekitar sini kalau menerapkan protokol kesehatan itu rajin apa enggak apa biasa? Kalau tak serasa sini rajin Pak. Sini jam 8 udah tutup. Jadi dia pandai. Kalau siang waktunya bukanya siang. Kali malam pendek. Jadi seperti jualan celana itu biasanya sore jam 4, sekarang siang. Jadi jam 7 sudah setengah 8 sudah tutup. Pada intinya sendiri Pak, kalau corona ini sama peraturan dari pemerintah itu sekarang lebih merugikan Bapak atau biasa saja? Kalau saya sih menurut saya loh ya biasa, sedang-sedang apa, nggak terlalu berat, sedang-sedang aja. Tentang bulan Juni, Juli, Agustus itu per hari itu bisa sampai 2-3 kos-kosan yang dibersihkan. Itu setiap hari Mas dalam sebulan? Iya, setiap hari. Adanya COVID ini pengaruh Mas ya? Kita pengaruhnya itu ya kita lebih menaati ke protokol kesehatannya sih. Usaha Mas ini sampai saat ini tetap berjalan Mas? Ya sampai saat ini masih berjalan, masih ada orderan. Ya untuk pada awalnya ya saya itu mikir, oh ya anak-anak kos ini kan juga terbebani kalau suruh bayar kos tapi tidak ditempati. Kisaran biaya kos mereka kan mahal, ada yang sampai 700 sampai 2 juta lah. Daripada mereka kembali ke Surabaya, dan itu pun juga kesusahan kan kalau naik kereta harus swab, naik pesawat harus swab. Jadi saya di sini tuh membuka usaha untuk meringankan mereka untuk mempacking barang lalu mengirim barang itu ke mereka gitu. Jadi ya mereka tidak perlu repot, tidak perlu membayar mahal-mahal swab atau membayar mahal-mahal tiket pesawat.
dan ujung-ujungnya nanti kan juga pasti pakai jasa logistik yang lebih mahal juga kalau mereka kembali ke sini. Dan itu juga berbahaya juga kalau mereka kembali ke sini untuk dalam penyebaran virusnya. Kalau seharinya bisa dihitung berapa biasanya? Wah, itu nggak pasti sih. Nggak pasti ya? Iya, pendapatan itu nggak pasti kan udah kan. Iya, cuman aku pandemi juga, covid juga nggak yakin. Oh gitu? Ada enggaknya. Masih kurang anu ya Mas? Emang dari keluarga gitu nggak ada yang terdampak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Iya. Tetangga gitu? Nggak ada. Kalau menurut Mas sendiri sebagai penjaga giras, adanya protokol kesehatan dari pemerintah itu ngeganggu nggak sih Mas? Ya, ngeganggu banget. Ngeganggu banget ya Mas? Iya. Jadi kurang bebas gitu Mas? Iya, nggak kayak biasanya. Oh, menanggulangi, kan ada kebijakan jam malam, terus new normal. Itu dari girasnya sendiri gimana Mas? Nanggepinnya? Nurut Ya, aja atau gimana? Iya, diain aja. Diain aja gitu. Tapi ada kayak langkah-langkah untuk menghindari peraturan itu nggak sih Mas? Nggak ada sih, ya manut aja. Manut aja Mas. Sikapnya pemerintah itu udah mewadahi belum sih buat warganya gitu? Efektif belum pertolongan buat warganya gitu dari pemerintah? Belum juga sih. Belum juga ya, masih banyak orang yang nyatanya kayak Giras ini kan nggak dapat bantuan Iya. apa-apa gitu. Padahal penghasilannya berkurang gitu kan. Nggak dapat ganti. Himbuan pemerintah mengenai protokol kesehatan itu penting. Nah, kalau hanya sendiri kalau dilihat di masa ini banyak menerapkan protokol itu apa dia masih berasa ini? Banyak yang nggak pakai masker, ada yang nggak pakai. Lalu maksudnya ada pembeli pakai protokol kesehatan kalau lagi maksudnya betul. Yang sekitar ya orang kan
Situasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Hal baru ini tentu membuat orang bingung harus bertahan seperti apa. Oleh karena itu, mereka mencoba menghadapinya dengan cara mereka masing-masing. Besar kecil dampak pandemik bagi masyarakat juga berbeda-beda. Jika dilihat dari sudut pandang pengusaha kecil, tentu omset pasti menurun karena perubahan masyarakat dan kebijakan pemerintah tersebut. Adanya hal ini bukan berarti mereka menolak dan menghindari kebijakan pemerintah. Mereka lebih memilih untuk menaatinya. Tidak ada satupun orang yang mengharapkan pandemi COVID-19 ini terjadi. Oleh karena itu, semua orang berusaha bertahan dalam keadaan ini, khususnya dari segi ekonomi. Dan ternyata tidak sedikit orang yang belum sadar akan bahaya COVID-19 ini. Masih banyak orang yang berkerumun dengan melepas masker meskipun sudah ada himbauan untuk memakai masker dan menjaga jarak. Seperti yang kita ketahui bahwa vaksin COVID-19 sudah sampai di Indonesia dan sudah disuntikan kepada Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dan dengan adanya vaksin ini, apakah kehidupan akan kembali normal seperti sedia kala, ataukah